Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini seperti biasanya ya sobat-sobat semua, kita akan belajar bersama-sama Bang Teksir dan tentunya gratis ya. Belajar di sini ndak usah perlu bayar. Yang penting cukup dengan dukung terus channelnya dengan cara subscribe, lalu bagikan kepada teman-teman teknisi, karena dengan sobat-sobat semua subscribe sudah support ya channel Teknisi Musafir untuk selalu upload konten-konten yang berisikan tentang tutorial servis untuk pemula ya sobat-sobat semua. Jadi kuncinya itu tinggal subscribe saja, lalu nyalakan loncengnya. Nanti setiap Bang Teksir bikin konten otomatis akan ada pemberitahuan. Gratis loh, subscribe itu ndak bayar, gratis ya. Oke ya. Nah di sini masuk ya sobat-sobat semua, bocil ya seperti biasa namanya bocil kadang susah dibilangin ya. Nggak di dunia nyata, nggak di dunia maya ya, namanya bocil itu ya paham lah sobat-sobat semua. Jadi ini Redmi 9A atau 9T, untuk produk name-nya Dandelion. Itu jika dihidupkan seperti ini ya sobat-sobat semua. Nah ini kita hidupkan ya, hidup dia. Nah, bisa dilihat, lalu ada notifikasi ya, the system has been destroyed. Itu semua terjadi, ada beberapa kemungkinan ya sobat-sobat semua. Yang pertama Bang Teksir jelaskan, gagal update. Jadi gagal update juga banyak disebabkan karena mungkin kehabisan baterai, bisa jadi, atau mungkin waktu mulai update-nya jaringan nge-lag atau yang lainnya. Nah itu bisa juga. Lalu yang kedua, kasusnya itu gagal root ataupun pasang TWRP. Nah menyebabkan the system has been destroyed ya. Jadi kalau dihidupkan ya hidup dia tapi langsung mati ya. Ada keterangan seperti ini, dia langsung mati dengan sendirinya ya sobat-sobat semua. Mati dengan sendirinya dan tentu tidak bisa dipakai. Nah yang ketiga, kemungkinan besar sudah gejala eMMC. Jadi jika sobat-sobat semua melakukan pemahaman sama HP-nya, lalu di konten Bang Teksir berhasil, terus di sobat-sobat semua ndak, itu berarti HP sobat-sobat semua itu sudah gejala eMMC. Jika selain gejala eMMC, terserah itu mau apapun, insya Allah dengan jamu dan file racikan yang sudah Bang Teksir siapkan ini akan menyembuhkan penyakitnya ya sobat-sobat semua. Oke lah, mungkin itu saja openingnya ya. Langsung kita akan menuju tahap bagaimana step by stepnya. Jadi untuk pemula saya selalu menyarankan tonton baik-baik, jangan di skip-skip, karena semuanya perlu trik pembahasannya, itu jangan sampai kelewat. Biar apa? Biar sesuai dengan konten yang Bang Teksir buat. Karena Bang Teksir buat konten itu benar-benar teliti, nggak sembarangan. Kita ini bikin konten teliti saja. Nah ini perlu saya tegaskan, kita bikin konten transparan, teliti ya, masih saja loh banyak orang yang nyinyir, itu masih saja. Apalagi kalau bikin konten asal-asalan. Nah jadi usahakan tonton baik-baik videonya dan pembahasannya itu benar-benar dipahami. Oke, sekarang kita akan standby ke laptop ya sobat-sobat semua. Oke, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya sobat-sobat semua. Seperti biasanya, untuk bahan cek link yang ada di deskripsi
semuanya sudah Bang Teksir siapkan gratis, nggak usah bayar, tinggal modal download saja, tentu kuota masing-masing, nggak ada password, nggak di password, tinggal sedot saja. Dan mohon untuk yang bukan teknisi tetap jaga harga servisan ya sobat-sobat semua. Nah, untuk bahannya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bahan ya sobat-sobat semua. Jadi tinggal download saja. Yang pertama itu firmware yang sudah Bang Teksir uji coba tentunya. Dan di sini Bang Teksir gunakan versi MIUI 12. Lalu driver MediaTek dan ada bypass AUN agar tidak membutuhkan AUN saat eksekusi, dan flash tool ya. Jadi seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan, AUN itu adalah jika kita berikan penjelasan yang sangat detail, itu seperti kita mempunyai SIM ya sobat-sobat semua. Ketika kita akan melakukan bepergian, tentu jika kita tidak punya SIM ya pasti ada masalah di jalan, seperti bertemu polisi dan akhirnya ditilang. Nah, seperti itu juga AUN. AUN itu adalah surat izin untuk mengemudi. Anggap saja seperti itu pemahamannya. Karena kalau kita jelaskan secara intelektual, yakin kalau pemula itu pasti mental. Jadi bahasa yang Bang Teksir jelaskan di sini bahasa sederhana saja lah. Yang penting paham tujuannya kemana gitu loh ya. Paham ya? Jadi semua bahan ini di-download lalu di-ekstrak. Oke, yang pertama kita akan buka adalah bypass AUN-nya ya sobat-sobat semua. Silakan cek, semua ada di situ. Bahan-bahannya ada, sudah Bang Teksir siapkan. Nah, ketika bypass AUN-nya ini sudah terbuka, kita klik bagian bypass ini. Jadi biar ketika nanti kita akan melakukan flashing, dia sudah tidak minta AUN karena AUN-nya sudah di bypass. Nah, caranya kalau untuk di Redmi 9 Dandelion ini, itu tekan dan tahan volume atas bawah ya, lalu colok USB ya sobat-sobat semua. Nah, hanya seperti itu saja maka driver sudah terkunci. Bagi yang memang sulit connect, silakan tonton video mengenai solusi driver putus nyambung ya sobat-sobat semua, dan itu sering terjadi di MediaTek. Nah, ini pahami baik-baik. Jika lock dari MCT atau bypass AUN-nya seperti ini, itu sudah dipastikan sudah terbypass dengan baik, dan driver pun sudah terkunci, tidak mungkin putus lagi kalau sudah connect seperti ini. Jika terjadi error, ulangi lagi ya, ulangi lagi, syaratnya seperti itu. Oke, karena AUN-nya sudah terbypass di COM3 ya. Oke, kita minimize. Lalu sekarang kita buka SP Flash Tool-nya ya, sobat-sobat semua. Nah, ini SP Flash Tool-nya. Di sini perlu pembahasan. Jadi mohon untuk teliti biar ndak error flashnya. Pertama, kita klik bagian choose ini, lalu kita masukkan di mana firmware yang sudah kita siapkan untuk flash ya. Nah, ini kita klik image, kita cari scatternya ya, kita klik saja. Nah, maka dia akan memproses dengan sendirinya. Kita tunggu saja, karena ini size-nya besar jadi dia agak lama ya sobat-sobat semua memprosesnya. Jadi untuk di bagian AUN ini tidak perlu diisi. Kenapa? Karena kita sudah bypass di awal tadi menggunakan bypass AUN MTK. Lalu kalau timbul pertanyaan, apakah AUN MTK untuk bisa untuk new security all MTK? Enggak. Jawabannya tidak. Karena gratisan itu terbatas, hanya sebagian saja ya. Nah, ini sudah terload ya untuk semua partisinya. Pahami di sini biar ndak error. Cari partisi yang namanya cas. Nah, ini partisi namanya ya sobat-sobat semua. Cari partisi yang namanya cas, lalu hilangkan centangnya. Preloader ndak usah, karena yang menyebabkan error itu partisi cas untuk di Redmi 9 Dandelion ini. Kenapa error partisinya? Apakah tidak mempengaruhi nantinya? Tidak, karena ada sebagian chipset MediaTek yang memang tidak kompatibel dengan partisi cas.
makanya tidak perlu kita lakukan flashing di partisinya, itu aman-aman saja ya. Nah, lalu setelah firmware sudah dimasukkan seperti ini, kita masuk ke bagian option. Nah, ini klik option. Lalu ini ada yang namanya general, kita hilangkan checklist 2 ini. Stroke ini dan checklist DA match ini kita hilangkan. Lalu kita masuk ke bagian connection. Nah, USB ini kita ganti UART. Sebenarnya otomatis tidak apa-apa, cuma biar pemula itu lebih gampang untuk memahaminya, biar tepat sasaran, kita klik di bagian UART ini. Nah, kita kembali ke tool bypassnya tadi. Di sini itu kan sudah terdeteksi dan terkunci untuk drivernya di COM3 ya, terserah. Ada COM20, COM13 ya. Yang penting yang terdeteksi di COM berapa di PC sobat-sobat semua, yaitu yang harus disamakan. Nah, ini kan di Bang Texir di COM3. Nah, kita samakan di sini. Kita klik ini. Nah, kita masukkan di COM3 biar tepat sasaran. Auto juga boleh sebenarnya ya. Ini Bang Texir lakukan agar tepat sasaran saja. Nah, setelah semuanya diatur sedemikian rupa, untuk partisi casnya jangan lupa dihilangkan biar tidak error. Lalu kita tinggal klik download saja, maka otomatis dia akan melakukan flashing secara sendirinya ya sobat-sobat semua, dan kita tinggal siapkan copy saja untuk menunggu hasil downnya. Tentunya down nggak down, yang penting kita sudah usaha, karena down itu bonus. Nah, jika partisi cas itu tidak dihilangkan, maka dia akan terjadi error ya sobat-sobat semua. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah aman jaya membahana ya, tanpa ada kendala error apapun. Oke lah, kita bikin kopi hitam dulu ya sobat-sobat semua, sambil kita nunggu, sambil kita sholawatan biar semuanya itu dimudahkan dan tentunya cuan membahana ya. Oke, kita tunggu saja. Ini ndak Bang Texir skip biar pemula itu lebih paham ya.
Oke, setelah sekian lama kita menunggu, kopi juga sudah habis setengah gelas ya, sobat-sobat semua, dan rokok sudah habis 1 batang. Dan di sini bisa sobat-sobat lihat ada notifikasi dari toolnya download oke. Itu pertanda bahwa proses flashing itu sudah berjalan dengan normal, tidak ada kendala apapun. Karena memang kita dari awal tadi sudah taat prosedur ya. Nah, sekarang kita akan buktikan bersama-sama bagaimana ini hasil dari eksekusi modal gratisan yang akan kita buktikan bersama-sama ini. Oke, sekarang kita akan hidupkan ya sobat-sobat semua. Nah, karena proses flashing sudah berhasil atau sudah selesai, kita cabut saja USB-nya. Lalu kita akan nyalakan ya sobat-sobat semua. Bagaimana hasilnya ya? Kita tekan agak lama karena habis proses flashing. Oke, bergetar ya. Coba apakah stuck di sistem destroyed ya? Nah, ini aman ya, harusnya aman ini. Oke, aman ya sobat-sobat semua. Jadi proses ini juga lumayan lama karena ini memang proses habis flash ya, sekitar 5 menit ya sobat-sobat semua prosesnya. Jadi kita tunggu lagi, kita ngopi lagi ya. Nah, itu bisa dilihat ya MUI ya, karena MUI 12 tampilannya seperti ini. Oke, kita tunggu saja ya sobat-sobat semua. Mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, itu sudah dipastikan, tinggal siapkan nota saja ya. Oke lah, langsung saja kita klik next ya. Nah, untuk ini kita pilih bahasa Indonesia, kita klik next lagi, lalu kita cari Indonesia ya. Kita cari Indonesia. Nah, seperti ini. Kita setujui. Ini bukan Indonesia ini. Kok bahasanya bahasa Inggris? Oh, mungkin dari awal ini kayaknya ya. Coba kita ulangi. Oh iya, ini bukan Indonesia ya sobat-sobat semua. Kita cari Indonesia ya. Mana Indonesia ini? Nah, ini. Oke, Indonesia sudah untuk lokasi. Nah, kita setujui next. Ini lewati saja, tidak masalah. Next. Nah, di sini kita sambungkan ke WiFi Bank Teksir ya. Oke. Kita sambungkan. Nah, sudah terhubung ya. Kita naik lagi. Sedang memeriksa update. Harusnya ini clean ya. Kalau memang ada mic loop ya tentunya sudah relog dari awal tadi ya. Seharusnya clean. Kita tunggu lagi. Sebenarnya untuk trik-trik gratisan itu ya, kalau kita paham stepnya itu aman ya sobat-sobat semua, tidak menyesatkan. Yang terpenting paham stepnya. Oke, ini agak lama ya. Oke, ini sudah sampai ke step ini. Kita klik berikutnya saja ya. Lalu jangan salin. Kita tunggu lagi. Oke, yang penting sabar sambil ngopi ya, karena ini sudah pasti auto gajian ya. Oke, untuk FRP aman jaya membahana ya. Tinggal kita klik lewati saja. Klik lewati. Nah, ini setujui. Oke.
sedikit sentuhan akhir ya. Oke, kita harus benar-benar sabar. Nah, ini kita klik lewati saja ya sobat-sobat semua. Berarti clean dia. Ini kita klik lewati. Next lagi, setujui. Next, pengaturan selesai ya. Oke. Ini lumayan lama ini kalau di memuat aplikasi ini ya. Jadi ya memang harus sabar kalau habis proses flashing itu, memang harus sabar ya. Oke, masih berputar-putar ya sobat-sobat semua. Masih tetap harus menunggu. Jadi ini asiknya sambil ngopi ya. Nah, bisa dilihat ya, mantap jiwa, membahana ya, aman dan clean all fix all ya sobat-sobat semua. Bagi yang memang nanti eksekusi terkunci akun baik Miklut ataupun FRP, khusus untuk garansi TAM sudah Bang Teksir share ya. Jadi silahkan cek konten, semua pembahasan dan tutorialnya gratis, bahannya pun gratis. Oke, kita cek email karena ini full flash. Apakah aman jaya emailnya? Kita tunggu ya, loading guys. Kita cek emailnya ya sobat-sobat semua. Oke, email aman ya, tidak ada yang bermasalah. Dipastikan kasus down hanya dengan trik-trik gratis dan tentunya tidak menyesatkan ya. Mantap jiwa, membahana. Oke, sekarang giliran sobat-sobat semua yang mungkin mempunyai kasus yang sama, tipe yang sama, yaitu Dandelion, produknya Redmi 9A atau T. Silahkan lakukan cara ini, mudah-mudahan berhasil. Terus belajar, semangat, jangan mudah menyerah, banyak terus upgrade pengetahuan ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.